Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasikan tugas saya TI Kesehatan, yaitu dengan berjudul perancangan strategi TI Kesehatan RSUD Sehat Mandiri. Di sini pertama bagian 1, analisis lingkungan strategi. Ada analisis fluid kain digunakan untuk melihat aktivitas utama yang memberikan penilaian kepada pasien di RSUD Kesehatan Mandiri tentang aktivitas utama primary activity. Dan ini adalah tabel aktivitas utamanya. Di sini ada aktivitas utama, registrasi pasien, pelayanan medis, manajemen dan seterusnya. Di sini kegiatan di rumah sakit kesehatan mandiri. Di sini kebocoran nilainya. Terusnya di sini titik terjadi kebocoran nilai penilaian registrasi pasien. Pasien harus mengisi data secara manual, waktu tunggu lebih dibandingkan klinik yang sudah menggunakan pendaftaran online. Yang bagian B, pelayanan dokter, yaitu pertama dokter harus mencari berkas rekam medis secara manual. Yang kedua, riwayat kesehatan pasien tidak dapat diakses secara cepat. Farmasi C, dapat resep yang langsung terhubung dengan stok obat. Berpotensi terjadi kesalahan atau keterlambatan pelayanan obat. Blink, data tidak medis tidak otomatis masuk ke sistem pembayaran, menyebabkan kesalahan tagihan dan keterlambatan proses pembayaran. Seterusnya, evaluasi, yaitu yang bagian kedua. Bagian A, faktor politik atau legal. Pemerintah telah menerbitkan Permenkes nomor 24 tahun tahun 2002 yang diwajibkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan merupakan rekam medis elektronik RME dampak bagi RSUD kesehatan mandiri. Yang pertama, wajib menerapkan sistem RME, wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan pasien. Yang ketiga, wajib mendukung integrasi data kesehatan nasional risiko jika tidak mematuhi. Dan seterusnya, tidak sesuai dengan regulasi pemerintah, berpotensi mendapat sanksi administrasi, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit. Di sini bagian B, faktor teknologi yang di atas ini. Saat ini klinik pesaing telah menggunakan pendaftaran online, rekam medis digital, integrasi notifikasi WhatsApp, sistem informasi yang terhubung secara otomatis, sedangkan RSUD Kesehatan Mandiri masih menggunakan manual, rekam medis kertas. Sistem BLIM yang sering mengalami error, data yang belum terintegrasi. Konsekuensi strategi jika tidak melakukan transformasi digital adalah jumlah pasien akan menurun karena masyarakat memilih layanan lebih cepat dan modern. Yang kedua, pelayanan menjadi kurang efisien dibandingkan pasien pesaing. Yang ketiga, biaya operasi meningkat karena penggunaan proses manual. Yang keempat, sulit memenuhi regulasi pemerintah terkait RME. Yang kelima, kehilangan daya saing terhadap klinik dan rumah sakit lain yang sudah menerapkan sistem digital. Dan di sini adalah bagian 2. Yang di atas kita bagian 1, bagian 2, evaluasi portfolio dan struktur. Di sini yang pertama adalah Encefalan strategi green. Encefalan strategi green digunakan untuk mengumpulkan sistem informasi berdasarkan pengaruh terhadap operasional saat ini dan strategi masa depan organisasi. Di sini tabel aplikasi RSUD Kesehatan Mandiri. Sistem aplikasi yang digunakan adalah aplikasi payroll, sistem billing kasir, Excel, stok obat farmasi, kuadrat observan adalah support hanya operasional, hing potensial. Alasannya digunakan untuk mengelola gaji pegawai dan tidak berpengaruh langsung terhadap pelayanan pasien. Yang kedua, alasan untuk menggunakan ini adalah sangat penting untuk operasional rumah sakit karena digunakan dalam proses pembayaran pasien dan mendapatkan rumah sakit jika sistem bermasalah, pelayanan akan terganggu.
Yang ketiga, mereka menggunakan Excel. Di obat farmasi adalah saat ini hanya digunakan untuk pencatatan sederhana, tetapi memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sistem informasi farmasi yang terintegrasi dengan dan Blink. Matrix Fund. Dampak saat ini tinggi, dampak saat ini rendah, ini dampaknya. Baik, kita akan lanjut saja. Yang ke-11, mengapa sistem informasi berbasis Excel harus segera dipindahkan kodarnya. Saat ini sistem informasi masih menggunakan Excel sehingga memiliki beberapa kelemahan seperti data stok obat diperbarui secara manual, rentan terjadinya kesalahan input, error, sulit mengetahui stok obat secara real time, tidak dapat terhubung langsung ke dokter, farmasi dan Blink. Yang terakhir, sulit mengetahui obat yang mendeteksi masa kadar luas. Jika dikembangkan menjadi sistem farmasi terintegrasi, maka SPPT langsung masuk di bagian farmasi, stok obat berkurang secara otomatis telah transaksi, data pengguna obat dapat dipantau secara real time, Blink dapat menghitung biaya obat secara otomatis, yang terakhir mendukung implementasi HER. Analisis SDMDI. Kondisi saat ini RSUD Kesehatan Mandiri memiliki dua strategi. Keduanya berlatar belakang teknis jaringan analisis struktur SDMDI. Saat ini belum mampu mengikuti pengembangan terintegrasi. Kedua staf tersebut ini memiliki kompetensi pada integrasi jaringan komputer, konfigurasi perangkat jaringan, pemeliharaan struktur jaringan, maupun koneksi internet dan perangkat. Namun pengembangan HER membutuhkan keahlian yang lebih jauh dan lebih luas. 6 kompetensi yang hilang, yaitu yang pertama, sistem analis bertugas untuk menangani kebutuhan pengguna, tentang proses bisnis rumah sakit, menyusun sistem. Yang kedua, software developer atau programmer. Yang ketiga, database administrasi. Dan yang keempat, IT security special. Yang kelima, health information special. Yang keenam, IT project manager. Dampak jika kompetensi tersebut tidak ada, implementasi berisiko gagal, integrasi antara sistem sulit digunakan, data pasien rentan hilang atau bocor, pengembangan sistem menjadi lambat, rumah sakit sulit memenuhi standar digitalisasi kesehatan. Bagian 3, kita masuk ke bagian 3, yaitu adalah perancangan kerangka kerja. 1. Konseptor ADH. 4. Mengapa Busnet Antipon harus diselesaikan terlebih dahulu dalam tugas ADM? Pengembangan arsitektur dimulai dari memahami kebutuhan bisnis organisasi terlebih dahulu sebelum menentukan teknologi yang akan digunakan. Urutan seperti ini. Desain Busnet Architect berfungsi untuk mengerjakan proses bisnis rumah sakit, kebutuhan pengguna, dokter, perawatan, pasien, dan farmasi. Permasalahan yang terjadi tidak yang digital mencapai. Setelah kebutuhan bisnis diketahui juga, barulah ditemukan di teknologi yang sesuai, yaitu alasan bisnis harus didahulukan, menarik pembelian teknologi yang tidak sesuai kebutuhan, memastikan teknologi mendukung proses pelayanan rumah sakit, mengurangi risiko pemborosan biaya investasi TI, memastikan sistem yang digunakan benar-benar menyelesaikan masalah bisnis. Kasus nyata pada alur pasien. Kondisi saat ini adalah kasus nyata kalau ini manualnya alur pasien IGD. Pasien datang langsung registrasi manual, langsung ke periksa dokter, dari situ ke farmasi dan Blink pulang. Permasalahan data pasien ditulis berulang kali, riwayat penyakit sulit ditemukan, resep ditulis manual,
Beli sering terlambat karena data tidak terintegrasi. Tahap bisnis dari analisis bisnis dan kebutuhan registrasi pasien harus lebih cepat. Dokter dapat pilih riwayat pasien secara langsung, resep dokter dikirim otomatis farmasi. Beli terhubung dengan tidak medis. Tahapan teknologi setelah kebutuhan diketahui, maka teknologi yang dipilih adalah survei untuk mengumpulkan data pasien, database, jaringan wifi, komputer, atau tablet. Dan yang keempat adalah integrasi WhatsApp. Yang kedua, usulan teknologi berbasis internet. PT Sehat Mandiri dapat menyediakan perangkat menggunakan alat kesehatan pintar bagi pasien lansia yang menderita hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan penyakit paru-paru. Cara kerja sistem PC menggunakan perangkat lemot di rumah. Perangkat menggunakan kondisi kesehatan secara otomatis. Data dikirim melalui internet ke sistem RCD. Data masuk ke RM medis elektronik RME. Yang kelima, dokter dapat memantau kondisi pasien secara real time. Yang keenam, jika kondisi pasien tidak normal, sistem mengirim notifikasi kepada dokter dan keluarga pasien. Interaksi dengan sistem internet rumah sakit. Sistem internet rumah sakit ini yang bola kompetisi bagi RCD, pelayanan kesehatan dapat dilakukan dari rumah. Lansia tidak perlu sering datang lagi ke rumah sakit. Ini full chain dan pathway. Ini antara perbandingan antara dua ini, yaitu full chain penurunan pasien sebesar 15%. Rekam medis manual menyebabkan pelayanan dokter tidak efisien. Sistem billing sering error menghambat maka pelayanan pendapatan rumah sakit, dan akibatnya pasien lebih memilih klinik yang sudah menggunakan teknologi atau pelayanan digital. Dan di sini adalah faktor polisi legal Permenkes nomor 24 tahun 2002 mewajibkan pajak teknologi pasien sudah menggunakan pendaftaran online WhatsApp terintegrasi RC tertinggal dalam transformasi digital. Berdasarkan analisis perencanaan dan pastelasi, masalah utama RSD bukan hanya pada teknologi yang usai, tetapi juga pada ketidaksesuaian antara pasien bisnis rumah sakit dengan perkembangan teknologi yang tuntutan legislatif pemerintah. Evaluasi risiko sistem viral ini. Resikonya adalah risiko rendah karena sudah stabil, risiko tinggi karena mengaruh pendaftar rumah sakit, risiko tinggi karena dapat menyebabkan kesalahan dalam pelayanan obat. Solusi inovasi smart murni lansia fitur pengukuran tekanan darah otomatis, monitoring gula darah real time, pengingat minum obat melalui WhatsApp alur otomatis ke dokter jika kondisi pasien berbahaya, dashboard monitoring pasien kronis. Dan disini kesimpulan adalah berdasarkan hasil analisis RSUD Sehat Mandiri mengalami penurunan pasien karena proses pelayanan yang masih manual dan tidak terintegrasi. Evaluasi menggunakan full chain, pastel, dan emergent strategi menunjukkan bahwa transformasi digital melalui implementasi rekam medis elektronik, modernisasi sistem informasi serta penurunan teknologi LOMT merupakan langkah strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memenuhi registrasi pemerintah, dan mengembalikan daya saing rumah sakit di era health. Terima kasih, sekian dari saya.